Kalau dari sisi fasilitas dan teknologi sendiri seperti apa Pak sistem pengelolaannya di Teaching Farm Bandungan ini? Oke, untuk dari sisi teknologi dan lain sebagainya, fasilitas insya Allah kita sudah mendekati IoT ya. Jadi kalau IoT itu kita harapannya supaya nantinya kalau misalnya kita bisa ngajarin adik-adik Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya Aknar Sabrina hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, kalau Sobat Untidar lihat, sekarang kita berada di suasana dan tempat yang baru nih, bukan lagi di studio nih Sobat Untidar. Di sekitar kita udah ada melon-melon yang kalau dilihat-lihat sangat cantik dan juga seger-seger nih untuk dilihat, yang dikembangkan dan juga dibudidayakan oleh UPA Taman Agroteknologi Universitas Tidar. Nah, kali ini kita bakal ngobrol soal salah satu inovasi keren nih, yaitu Food Lab Untidar dan juga pengembangan teaching farm yang ada di Bandungan. Dan tempat ini tentunya bukan cuma jadi lahan praktik mahasiswa aja nih, tapi juga ruang riset dan pengembangan produk unggulan seperti anggur, melon, anggrek, dan lain sebagainya. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Sobat Untidar. Nah, gimana nih kabarnya Pak Yudi dan Pak Ahmadi? Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ngobrol-ngobrol lebih santai, lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Siap. Kepada Sobat Untidar. Mungkin bisa dimulai dari Pak Yudi dulu, sebutkan nama lengkapnya siapa dan sebagai apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arnanda. Saya sebagai Kepala UPA Taman Agroteknologi di UPA Taman Agrotek ya, singkatnya seperti itu. Kami ditugasi mengelola dari mulai Bandungan Teaching Farm, kemudian Playground Research Park, kemudian ada lab rekayasa dan laboratorium terpadu seperti itu. Di samping saya ada Mas Ahmadi, perkenalan Mas. Ya, selamat pagi, selamat Sobat Untidar. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, saya laboran di laboratorium terpadu UPA Taman Agrotek. Dan saat ini kebetulan juga di Pasrai kayak gitu sama UPA Taman Agrotek untuk bersama-sama mengelola atau merawat tanaman kayak gitu di Bandungan Teaching Farm dan juga di Kledung Research Park seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya boleh dijelasin terlebih dahulu nih, UPA Taman Agroteknologi ini bergerak di bidang apa nih, Pak? Oke, jadi kalau UPA Taman Agrotek sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan, kita running atau pengelolaan di bidang kegiatan praktikum mahasiswa, kemudian ada penelitian, juga ada kewirausahaan. Ya, jadi nggak cuma adik-adik praktikum, adik-adik penelitian, atau bahkan dosen seperti itu. Kita juga ada kegiatan kewirausahaan, praktik kewirausahaan, karena kita dilengkapi dengan alat-alat yang memang bisa dimanfaatkan untuk proses produksi. Seperti misalnya untuk alat pengolahan kopi, coklat, kemudian susu, kemudian macam-macam ya, misalnya daging, kemudian getuk ya, seperti yang ada di depan. Misalnya ini ada produknya kami, salah satunya adalah ready to drink yang kopi ya, kemudian ada getuk yang frozen seperti itu. Macam-macam sih, nggak cuma kopi yang ready to drink saja, ada juga yang kita punya yogurt, kita punya susu fermentasi seperti itu, kita ada dimsum, ada nugget, macam-macam. Banyak banget ya ternyata. Banyak banget, dan itu semua kita masukkan ke satu unit yang namanya Food Lab seperti itu. Oke. Mungkin boleh dijelaskan sekalian nih, Food Lab ini kan udah semakin sering terdengar ya di Universitas Tidar. Sebenarnya apa itu Food Lab dan bagaimana konsep awalnya dibentuk? Ini kan kita kalau di depan kita udah ada kopi Untidar, Kopdar ya. Kopdar dan juga getuk frozen atau gendar. Gendar ya namanya, sangat unik ya. Bagaimana Pak? Oke, kalau yang Food Lab sendiri seperti yang tadi disampaikan, jadi harapan kedepannya dengan Food Lab kita bisa
setidaknya mengajak adik-adik mahasiswa untuk berpraktek kewirausahaan. Seperti halnya saat ini kita melibatkan ada 8 mahasiswa magang kewirausahaan yang kemudian mereka kita training, kita latih supaya bisa memproduksi produk-produk wirausaha. Contohnya tadi macam-macam produk dari Food Lab itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita mendukung IKU universitas kaitannya dengan produk-produk kewirausahaan, dan juga kan slogannya Untidar, unggul dalam budaya dan wirausaha, seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk produk-produk ini kalau boleh tahu dijualnya kemana saja nih Pak? Oke. Kalau Food Lab sendiri dengan produk yang ada kita baru lingkupnya internal kampus ya, seperti itu, belum sampai ke luar. Nah, kedepannya tentu saja kita harapannya ya kita bisa sharing produk sampai ke luar, bisa dikenal Untidar punya produk yang memang apa ya, katakan misalnya kopinya ternyata enak, misalnya duduknya ternyata enak, seperti itu gitu. Amin, semoga bisa semakin dikenal banyak orang ya Pak Amin, produk-produk Untidar ini. Baik, Oke, lalu dalam proses brandingnya sendiri tujuan utama yang dicapai oleh UPA Taman Agrotek lewat Food Lab ini apa sih Pak? Oke, tentu saja kalau dari sisi branding ya kita memperkenalkan Untidar dari produk ya. Jadi kita mengemban tadi misi universitas ya, unggul dalam wirausaha, berarti kita bisa memperkenalkan produk-produk yang ada ke masyarakat pada umumnya, seperti itu. Oke, lalu kita kan di sini berada di Teaching Farm Bandongan ya Pak. Oke, bisa dijelaskan latar belakang dibangunnya Teaching Farm ini sendiri bagaimana Pak? Oke, untuk Bandungan Teaching Farm itu sendiri sesuai dengan namanya, Teaching Farm ini adalah merupakan pertanian yang konsepnya adalah untuk memberikan pengajaran atau materi pada adik-adik. Jadi di sini kebanyakan dipakai buat praktikum, ada juga penelitian, kemudian sebagian kita gunakan untuk wirausaha, ada melon, ada anggur, ada anggrek juga, seperti itu. Nah, konsepnya adalah kita punya satu lokasi yang memang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi alih teknologi, alih knowledge, seperti itu kepada adik-adik mahasiswa. Kalau kegiatan utamanya sendiri seperti apa Pak yang melibatkan mahasiswa sendiri? Banyak kan praktikum ya, Praktikum dari Faperta, banyak kan dari sini, seperti itu. Gitu. Berarti ada Teaching Farm yang ada di Bandungan dan kalau yang Kledung namanya Kledung Research Park. Research Park, seperti itu ya, konsepnya mungkin tidak beda-beda jauh, seperti itu, cuman kita dari sisi unit usaha dan sebagainya berbeda, seperti itu. Oke, kalau dari sisi fasilitas dan teknologi sendiri seperti apa Pak sistem pengelolaannya di Teaching Farm Bandungan ini? Oke, untuk dari sisi teknologi dan lain sebagainya, fasilitas insya Allah kita sudah mendekati IoT ya. Jadi kalau IoT itu kita harapannya supaya nantinya kalau misalnya kita bisa ngajarin adik-adik untuk melakukan kegiatan farming itu sudah bisa mengedepankan teknologi, tahu kapan misalnya pemupukan, spray dan lain sebagainya, sehingga dengan harapan teknologi itu terus berkembang. Oke, nah salah satu yang menarik nih mungkin yang ada di sekitar kita ini ya Pak terkait dengan melon, lalu ada juga anggur gitu ya. Kenapa dua komoditas itu yang dipilih Pak? Oke, kalau itu mungkin teknisnya ke Mas Ahmadi, BIC-nya mungkin silakan Mas Ahmadi. Oke, mungkin kenapa anggur dan melon yang kita pilih karena dari segi nilai ekonomis itu dua-duanya cukup menjanjikan, Mbak, seperti itu. Jadi selain itu juga melon dan anggur itu menarik dari dunia, misalnya mahasiswa nih berkunjung ke sini atau mungkin bahkan dari luar Untidar berkunjung ke sini, ada melon tuh sangat menarik karena di luar sudah dijadikan wisata petik buah. Nah, ke depan harapannya di Untidar juga ada wisata petik buah melon, anggur. Mungkin next time ada buah-buah yang lain seperti itu. Mungkin itu latar belakang kenapa dipilih melon dan anggur. Dan dari segi perawatan juga tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah, dan
untuk melon sendiri kita pakai sistem hidroponik, jadi pemupukan dan ada apa namanya pengendalian hama penyakit itu semuanya sudah pakai dialirkan lewat air seperti itu. Berarti nanti ini rencananya akan terus dikembangkan dan orang luar bisa masuk untuk memetik atau seperti apa, Pak? Ya, tentu ke depan harapannya seperti itu ya Pak Yudi ya. Jadi ada juga praktek yang langsung bisa melibatkan orang atau masyarakat yang lebih luas seperti itu Mbak. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti nanti kita bisa memetik melonnya ya? Ya, bisa. Nanti bisa dicicipi mungkin. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak terkait proses penanamannya seperti apa, mulai dari perencanaan penanaman hingga panennya berapa lama seperti itu. Oke, untuk melon sendiri kita mulai dengan pembuatan instalasi, namanya ini instalasi hidroponik sistem NFT kayak gitu. Jadi dialirkan pakai air pakai pompa seperti itu Mbak. Jadi di air itu kita kasih nutrisi yang besaran kepekatannya sudah kita atur untuk disesuaikan dengan pertumbuhan. Jadi pada waktu kecil itu kepekatannya seberapa besar dinaikkan dan seterusnya kayak gitu itu seperti itu. Dan untuk melon sendiri target panennya ada di 70 hari. Kalau yang jenis ini kita saat ini punya 2 jenis namanya lavender dan the blues. Ini Lavender sama the blues. the blues Nah, ya. dua-duanya ini melon premium. Jadi nanti dijamin rasanya seger, enak Oke. kayak gitu. Itu bedanya apa Pak kalau lavender sama the blues ini? Kalau dari segi warna the blues ini dia mempunyai warna yang lebih ke hijau-hijauan kayak gitu ya. Kalau lavender itu dia oranye kayak gitu, lebih menarik kayak gitu kan. iya. Cuman dari dalamnya nanti sama-sama oranye. Oh, Bukan ini dalamnya tetap Oranye. oranye bukan hijau kayak gitu. Itu juga sama yang lavender. Semua dua-duanya oranye dan tingkat kemanisannya itu tinggi. Jadi rasanya manis kayak gitu. oke. Berarti dua-duanya ini sama-sama premium ya. Kalau dijual sekitaran berapa Pak? Iya, sama-sama premium. Kalau di pasaran 1 kilonya itu bisa sampai 35.000. Kalau ini rata-rata di 2 kilo sampai 2,5 kilo. Jadi bisa tinggal dikalikan aja karena jenisnya memang melon premium kayak gitu. Oke. Berarti ini ada berapa bibit Pak yang ditanam untuk melon sendiri? Maksudnya populasinya Iya, ya. populasinya. Kalau populasinya kalau di greenhouse ini sekitar 320-an. Untuk melon sendiri? Untuk melon sendiri 320. Kalau untuk yang anggur ada beberapa, tapi kita bagi beberapa jenis karena nanti targetnya nggak cuma untuk petik buah, tetapi untuk pembelajaran mahasiswa juga. Kalau yang anggur ini ada jenis-jenisnya juga atau enggak Pak? Iya, ada 3 jenis sebenarnya, tapi saya nggak begitu hafal jenisnya. Oh. Nanti kita ke kebun ke greenhouse anggurnya. Oke, boleh Pak. Berarti ini juga melibatkan mahasiswa ya Pak dalam proses penanamannya gitu? Atau Iya, gimana? ke depannya harapannya seperti itu. Tapi Pak ini tahap uji coba dulu. Pertama kita tahap uji coba, tetapi kalau yang anggur sudah melibatkan kayak gitu. Tapi untuk yang melon ini kita uji coba untuk pertama ini, seterusnya nanti mungkin bisa untuk tempat PKL atau pembelajaran mahasiswa seperti itu. Atau mungkin praktikum mungkin. Oke. Ya. Kalau sejauh ini bagaimana hasil panennya sendiri Pak? Ya mungkin bisa dilihat ini kalau kita katakan sih maksimal ya, karena dari segi pencahayaan, dari segi cara tumbuhnya semuanya memenuhi, jadi hasil panennya juga optimal sih karena satu buah itu bisa sampai 2,5 kilo kayak gitu, satu buah melon. Oke, luar biasa banget nih ya. Untuk setelah berbagai inovasi yang dilakukan ini, kira-kira harapan Pak Yudi sama Pak Ahmadi untuk pengembangan Food Lab dan Teaching Farm Badongan seperti apa Pak ke depannya? Oke, kalau yang itu mungkin Pak Yudi lagi nih. Dua-duanya juga boleh Pak. Oke. Untuk Food Lab itu sendiri, jadi kalau tadi mungkin kita bisa diversifikasi usaha tentu saja ya. Kita bisa mengembangkan usaha yang ada, kita bisa mengoptimalkan kegiatan, lalu bisa melibatkan adik-adik mahasiswa sehingga mereka benar-benar punya
kemampuan untuk berwirausaha seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya harapannya tadi kita bisa membranding kampus dengan cara yang beda. Jadi dari sisi produk kita bisa mengenalkan kampus. Jadi tadi sampaikan kalau misalnya nanti masyarakat bisa datang ke sini kemudian metik buah ya tentu saja kan ada ketertarikan terhadap kampus seperti Iya, itu. benar sekali. Mas Madi? Dari Pak Ahmadi ada nggak? Ya, kalau dari saya sih ya bersama ya dengan Pak Yudi, cuman karena mungkin untuk masyarakat sekitar itu Untidar bisa punya nama sendiri kayak gitu. Wah, ternyata Untidar itu keren ya kayak gitu sih mungkin. Oke, lalu kalau untuk tantangannya sendiri dalam proses pengembangan ini kira-kira apa saja Pak? Kan pasti ada tantangannya ya di balik itu semua. Oke, kalau untuk melon sendiri sama anggur itu sebenarnya dari apa namanya kondisi sekitar ya harus kita jaga. Seperti ini kan kita nanamnya di greenhouse ya. Iya. Di greenhouse jadi air hujan nggak boleh masuk kayak gitu karena itu merupakan potensi atau sumber-sumber hama penyakit yang bisa masuk karena melon itu sebenarnya musuhnya adalah jamur kayak gitu. Ketika kena jamur kayak gitu ya itu bisa menjadi kendala tersendiri, tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan modifikasi greenhouse-nya kayak gitu. Ada apa namanya screen net, ada plastik UV-nya, ada blower-nya kayak gitu. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa apa ya bisa mengganggu produksi di sini kayak gitu. Oke, berarti pasti ada tantangannya sendiri ya Pak, walaupun dibalik kesuksesan Teaching Farm Bandongan ini sendiri. Mungkin boleh kasih pesan nih Pak untuk Sobat Untidar agar semakin peduli terhadap isu pertanian. Pak Yudi dulu mungkin. Mas Madi dulu. Oke, pesannya sih kita harus selalu mencoba ya Mbak ya, harus selalu mencoba, jangan takut gagal. Inovasi itu penting karena kalau kita misalnya nanamnya melon di lahan itu ya mungkin hasilnya nggak sebagus ini kayak gitu. Jadi intinya kalau kita takut gagal ya mungkin itu sudah akan habis di situ. Tetapi ketika kita mencoba ada dua kemungkinannya gagal dan juga berhasil kayak gitu kan. Nah, berhasil yang kita harapkan. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Oke. Dari Pak Yudi seperti apa? Oke, untuk Sobat Untidar kaitannya dengan pertanian tadi juga sama ya. Ya intinya kita namanya usaha itu nggak pernah ya kemudian benar-benar dari awal lalu semuanya lancar, semuanya fine-fine saja seperti itu, mungkin nggak ke arah sana. Cuman ya tadi mungkin jangan pernah berhenti belajar karena ilmu itu nggak pernah habis. Kemudian juga jangan pernah berhenti berusaha, jaga ritme, jaga semangat, sehingga harapannya nanti one day semua effort yang sudah diberikan nggak akan pernah mengingkari begitu. Oke, luar biasa. Berarti pesan yang di-highlight jangan pernah berhenti untuk mencoba ya Pak. Oke, mungkin dari Pak Ahmadi atau Pak Yudi ada yang mau promosi terkait produk Food Lab ini nggak Pak? Buat Sobat Untidar. Oke, untuk Sobat Untidar, untuk produk Food Lab yang ada yang mungkin bisa mudah didapat yang saat ini baru kita buka di Tuguren yang ready to drink. Jadi ada beberapa rasa kopi dan semua kopinya dijamin aman halal ya karena produksinya itu semuanya menggunakan bahan-bahan kualitas yang di atas standar tentu saja. Nah, ada yang gula aren, ada butterscotch, americano dan sebagainya. Dicoba dan mudah-mudahan suka, itu aja. Oke, jangan lupa dibeli ya buat Sobat Untidar. Ini kopi kopdarnya dan juga ada getuk frozen ya. Oke, luar biasa seru banget nih obrolan kita pada hari ini bareng UPA Taman Agroteknologi. Dari cerita tentang Food Lab hingga pengembangan Teaching Farm di Bandongan, kita jadi tahu nih betapa besar peran kampus dalam menciptakan inovasi pangan yang berkelanjutan. Semoga ke depan Food Lab bisa terus berkembang dan menjadi wadah kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Ahmadi dan Pak Yudi yang sudah bersedia untuk melakukan podcast bersama kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sareng berikutnya. Sampai jumpa.